وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jamaah Majelis Taklim Tholiqul Iman yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah di malam hari ini masih di bulan Syawal sama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena bagaimanapun majelis kita ini sudah berjalan hampir 2 tahun gitu ya. Insya Allah saya juga tadi itu menyiapkan materi itu, ini materi sudah pernah apa belum gitu ya. Saya ini sampai lupa juga kan, sudah apa istilahnya, sudah lama sekali kita ini kajian. Tapi kenapa saya pilih materi ini? Jadi ceritanya kan begini. Kemarin itu kan kita lagi rame-rame gitu ya, rame-rame soal pilkada, soal pilpres gitu ya. Dan beberapa kandidat itu menyampaikan soal demokrasi gitu. Maka penting bagi saya untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pandangan Islam terkait dengan demokrasi gitu ya. Jadi kalau memang materi ini pernah jenengan terima, ya nggak apa-apa, kita ulang lagi gitu. Siapa tahu mungkin ada informasi baru ya kita dapatkan. Setuju? Nah, senang saya nih kalau kajiannya guyup begini ya. Apalagi lihat MC-nya itu sudah santai gitu, senang saya ini. Biasanya kan kayak wali-wali. Iya. Jadi sekarang sudah malu lagi pacaman ya. Demokrasi dalam pandangan Islam, sebenarnya ada satu buku yang sangat lengkap membahas terkait dengan demokrasi yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalil ya. Judulnya Ad-Demokratia Nizamul Kufr gitu ya. Jadi demokrasi adalah sistem kufur. Itu judul bukunya dalam bahasa Arab. Dulu seingat saya ada yang menerjemahkan gitu ya. Insya Allah ini kita bahas beberapa poin yang ada di dalamnya dan juga beberapa informasi tambahan. Menyimak tabir hakikat demokrasi. Ada yang menyebutnya demokrasi. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa itu secara kafah? Secara sempurna, secara totalitas, secara utuh, mulai dari A sampai Z, mulai dari bangun tidur, ke kamar mandi, sholat, santai, kerja, pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga, bobo, dan segala macamnya ya, gitu. Jadi Islam itu kan bukan hanya sholat di masjid gitu ya, bukan hanya baca Quran, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, terus habis itu selesai, enggak. Jadi dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang semuanya itu mulai dari A sampai Z-nya itu telah diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah. Jadi ada hukum syariatnya terkait dengan A sampai Z-nya. Sampai jenengan mau potong kuku aja itu ada aturannya.
Tahu aturannya potong kuku? Ya. Potong kuku kan sebaiknya dilakukan dari Senin sampai Minggu. Ya tergantung kan gitu. Nek pura apa nek gereja kan gitu. Gitu. Kalau nggak salah hari Jumat dulu ya. Dan potongnya itu dari telunjuk dulu gitu. Dari telunjuk dulu baru geser ke tengah, jari manis, jari kelingking, baru itu jari. Gitu ya. Jadi potongnya bukan dari jari kelingking dulu terus geser ke kiri atau dari ibu jari dulu terus geser ke kanan, nggak begitu ya. Dari telunjuk ini dulu, jari tengah, jari manis, kelingking, baru ibu jari. Motong kuku itu kan, ono syariat. Termasuk motong bulu-bulu itu. Nah, kayak gitu. Itu juga ada aturannya, ada syariatnya. Salah satunya adalah setiap 40 hari itu harus dipotong. Nah, Gus tahu nggak dipotong ya? Kenapa di dalam Islam itu ada aturan kayak begitu? Insya Allah kalau itu dipenuhi, maka hidup kita itu sehat gitu loh ya. Gitu. Karena yang kayak begitu-begitu itu tempat kuman berkumpul gitu ya. Ada keringat lah atau segala macam di situ ya, lembab dan segala macamnya. Makanya setiap 40 hari itu dibersihkan begitu. Pernah bahas fikih-fikih kayak gitu kan? Belum ya? Masya Allah, kayaknya menarik. Kayaknya sih kan gitu. Ya, jadi Allah Ta'ala menyeru kepada kita, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara lengkap gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Maka sebetulnya kamu akan beruntung kan gitu. Nah, ini bagian dari dalil bahwa dalam aktivitas apapun kita harus merujuk kepada syariat Islam. Dalam aktivitas apapun kita harus bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Afatu'minuna, apakah kamu beriman bi ba'dil kitab, pada sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'di, dan menghiraukan, mengabaikan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Adakah di antara kita nek hukum-hukum Islam itu sesuai dengan kondisi kita? Nah, kita beriman tuh, kita jalani. Tapi begitu ada hukum Islam yang sekiranya itu bertentangan dengan keinginan kita, dengan keperluan atau kepentingan kita, dengan kebiasaan kita, wa takfuruna bi ba'di, kemudian kita ini mengabaikannya, nggak mau beriman, meninggalkannya. Apakah Anda ingin seperti itu? Maka di ayat selanjutnya Allah akan memberikan balasan kepada Anda. Jadi nggak boleh. Artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman tidak diperbolehkan, haram hukumnya mengimani sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Di dalam kitab Idhahul Islam, Syekh An-Nabhani juga menjelaskan kufur atau iman kepada satu ayat, kufur terhadap satu ayat itu sama dengan kufur kepada semua ayat. Kalau nggak salah itu ada di kitab Idhahul Islam
tentang Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Masih ingat ya? Lupa ya? Ya alhamdulillah ya, lupa kan gitu. Kalau orang katakan lupa itu kan sadar kalau dirinya itu lupa kan gitu. Jadi tidak boleh kita mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Itu nggak boleh. Makanya dalam bentuk apapun, dalam bentuk hukum apapun, kita tetap harus merujuk opo dalile, opo syariat Islam ketika kita akan menjalankan sesuatu. Nanti akan ada ayat-ayat yang akan ada ayat apa? Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat satu lagi apa? Utama gitu ya. Jadi ayat-ayat yang satu penafsiran maknanya pasti dipahami oleh semua orang, ada ayat-ayat yang penafsirannya berbeda. Nah, ini salah satu dalil bahwa kita tidak boleh mengambil sebagian dari Al-Quran atau mengambil sebagian dari As-Sunnah dan meninggalkan sebagiannya lagi. Ya. Misalkan, kita ini yang disuruh sholat jamaah, suruh ngaji, senang, bahkan mendakwakannya kemana-mana. Orang didakwai suruh sholat, suruh ngaji, suruh apalagi pokoknya suruh beribadah kepada Allah. Tapi giliran dilarang untuk riba, tetap dilakukannya. Tapi giliran disuruh untuk tidak, misalkan leasing, tetap aja melakukannya. Itu terkategori di sini. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ini hadis politik, maksudnya hadis politik itu hadis terkait dengan kekuasaan. Apa kata Rasulullah SAW? Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halakan nabiyyun khalafahun nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'un fatakfur. Kanat dulu Bani Israel tasusuhu diurusi dan dipelihara al-anbiya'u oleh para nabi. Jadi dulu itu Bani Israel itu diurusi dan dipelihara oleh para nabi. Jadi Allah menurunkan nabi untuk Bani Israel. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim itu ya. Yakub sampai siapa itu? Ya, seterusnya ya. Jadi setiap ada nabi yang diutus Allah untuk mengurusi Bani Israel, kemudian nabi itu meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Maka Allah mengangkat nabi yang lainnya untuk mengurus Bani Israel. Kullama halakan nabiyyun khalafahun nabiyyun wa innahu la nabiyyu ba'di. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. La nabiyyu ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yaitu sesudah Rasulullah SAW. Wa satakunu khulafa'u wa ta'sur, dan akan ada para khalifah yang berjumlah banyak. Jadi kalau dulu nabinya meninggal, turunkan nabi lagi, ada nabi pengganti, meninggal, ganti lagi, meninggal, ganti lagi, sampai adanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ini meninggal, wafat, maka apa kata Rasulullah SAW? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Kau no itu tek. Dan ini sebagai rukun
iman. Makanya kalau ada harokah, ada kelompok Islam yang mengaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, maka itu dianggap seajaran yang sesat besar. Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak ada lagi. Jadi kemarin-kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada yang ngaku nabi dan segala macamnya, gitu ya. Baru mimpi apa gitu harus ngaku ketemu, ngaku nabi, gitu. Enak tenang gitu. Nggak ada, yang ada adalah wasatakulu khulafa'u fataksur. Maka akan ada para khalifah fataksur yang berjumlah banyak. Nah, maka penggantinya Nabi itu khalifah itu. Nah, kenapa umat Islam itu menerima demokrasi? Karena dianggap demokrasi itu disamarkan, kemudian dianggap bahwa demokrasi itu adalah kesetaraan. Enak punya demokrasi itu. Lanang karo wedok padha. Ada kesetaraan gender. Haknya sama. Makanya kalau laki-laki itu ngernet, perempuan juga boleh ngernet. Kalau laki-laki kerja, maka wanita juga boleh kerja. Kalau laki-laki boleh buka dada, maka perempuan boleh buka dada. Serius Pak? Itu di Amerika pemahamannya begitu. Makanya ada sekelompok wanita dan laki-laki itu yang mereka itu membuka dadanya beneran, kayak orang lanang nggak ekos utang kata Anda. Dan itu wanita di sana juga begitu dengan alasan apa? Kesetaraan gender. Bahwa laki-laki dan perempuan itu haknya sama. Pertanyaan saya, pemahaman seperti itu benar atau salah? Coba belajarnya salah. Kadang-kadang orang itu menganggapnya itu benar Pak. Tapi nek dianggap orang langsung buka pakaian dadanya, maka perempuan juga bisa buka pakaian dadanya. Itu mereka anggap oh itu tak benar. Tapi kesetaraan gender yang lain itu sama. Contohnya apa? Bagi waris, bagi loto. Anak laki-laki, anak perempuan, podo kabeh. Ayo pertanyaannya, masih berlaku atau tidak di sini? Berlaku. Ada yang berlaku, ada yang tidak. Itu. Nah, Islam memandang bukan laki-laki itu sama atau berbeda, enggak begitu. Penjelasannya jauh saja. Ada di kitab Nizamul Istimah bagaimana peran dari laki-laki dan perempuan. Itu kalau salah bab keempat atau kelima lah di kitab Nizamul Istimah, gitu ya. Jadi Islam itu mendudukkan laki-laki sesuai dengan fungsinya, perempuan juga sesuai dengan fungsinya. Didudukkan, bukan soal sama atau berbeda. Dalam banyak hal itu sama. Contoh, namanya orang beriman, mau laki-laki mau perempuan ya sama. Selama dia beriman, mau baik laki-laki mau beriman, mau perempuan tetap sama di hadapan Allah SWT. Sama. Doanya sama. Makanya kemarin saya juga begitu diprotes sama keluarga tadi. Itu doa kok saya diundang perempuan. Kenapa? Ya harusnya kan laki-laki. Emang kenapa kalau perempuan? Ya kan laki-laki lebih baik dari perempuan. Kok boleh sih lebih apik? Ya sama aja tuh, boleh kok doain. Ya enggak lah, laki-laki lebih baik. Dalam hal persaksian, ya. Jadi kalau di sidang, di pengadilan, ada saksi laki-laki satu, jrek. Kemudian ada perempuan juga bersaksi satu, jrek.
Saksi laki-laki satu itu setara dengan saksi perempuan 2 orang. Nah itu berbeda. Contohnya lagi bagi waris, ya. Bagi waris laki-laki pasti lebih banyak dari perempuan dan nggak boleh sama. Kecuali yang laki-laki itu setelah menerima kemudian menyedekahkannya kepada saudara perempuannya, itu boleh silakan. Tapi hanya untuk itu. Jadi dalam konteks-konteks yang seperti itu berbeda. Salah satu alasannya gini, loh kenapa kok laki-laki itu warisannya kok lebih banyak daripada perempuan? Karena laki-laki itu Pak harus menanggung, dia bertanggung jawab kepada 1 istrinya, 2 anak-anaknya, 3 orang tuanya, 4 saudara perempuan. Sekarang tanya, kewajiban seorang perempuan adalah ya wis kepada dirinya, kepada anaknya. Dia ditanggung oleh suami, dia juga ditanggung oleh saudara laki-laki ini, gitu loh. Dia juga ditanggung oleh bapaknya. Jadi perempuan itu ditanggung bapaknya, ditanggung saudara laki-lakinya, juga ditanggung anak laki-lakinya, kan? Ditanggung suaminya juga, ya, saudaranya, bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya. Satu ditanggung wong papat itu, tapi laki-laki 1 nanggung wong akeh. Nah, itu salah satu secara logika, salah satu alasan kenapa laki-laki itu warisannya lebih banyak. Jadi nggak bisa disamaratakan Pak, disetarakan nggak bisa juga. Contoh lagi, sifat perempuan itu ada namanya hadonah. Tahu hadonah? Rasa keibuan. Salah satu bentuk hadonah itu adalah menyusui anaknya. Oke? Sekarang karena ada kesetaraan gender, butuh bodoh. Bapak-bapak butuh nyusui anaknya. Gelem ora? Mbok paksa kaya apa, Pak? Iku tetep gak metu ngono ceritane. Itu menunjukkan kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda lagi. Ya. Maka ada namanya hadonah. Dan itu di dalam Islam tetap harus didudukkan sesuai dengan fitrahnya dia sebagai seorang perempuan, dan juga didudukkan fitrahnya seseorang sebagai laki-laki. Maka tidak ada, dalam tanda kutip, tidak semua hal itu harus equality, harus setara, enggak begitu. Tetap harus ada bedanya. Paham Pak? Paham orang ini? Insya Allah. Terserah sampai. Yang kedua, partisipasi. Apa itu partisipasi? Jadi begini, di dalam sistem demokrasi, dalam pengambilan keputusan itu ada namanya suara terbanyak. Betul? Sopo sing suaranya yang akeh, dialah yang menang. Betul nggak? Betul. Di dalam sistem demokrasi Pak, itu nggak bedakan suaranya ahli maksiat ataukah suaranya kiai, itu nggak bedakan. Suara koruptor dengan suara orang yang baik itu sama, satu. Sekarang tahu, orang yang nggak sekolah dengan profesor kira-kira lebih pintar di Pak? Lebih pintar di? Profesor. Wong sing gak ngaji ahli maksiat dengan kiai sing ilmu syariat Islam oke, kira-kira luwih pinter ndi Pak? Luwih ngerti ndi Pak? Pak Yai.
Demokrasi tidak mengenal itu, suaranya podo. Jadi nek ahli maksiat itu nyoblos, preman itu nyoblos, kiai juga nyoblos, suaranya podo. Jadi kalau bedanya suaranya wong gendeng kalau enggak, kalau bedanya suaranya preman kalau kiai, kalau bedanya antara profesor sama udah sekolah, kalau bedanya podo satu suara. Coba bayangkan sekarang kalau kita mengambil sebuah keputusannya begini. Bapak-bapak, kita akan membangun nuklir. Terjadi perdebatan, setuju, nggak setuju, setuju, nggak setuju. Tidak, kita ambil suara terbanyak. Jamaah ini ono wong seket. Sing ngerti nuklir situ. Sing gak ngerti nuklir petang puluh. Karena terjadi perdebatan, sudah kita voting aja. Kita bangun nuklir atau tidak? Kata profesor, nek dibangun nuklir di sana itu berbahaya untuk umat dan segala macamnya. Saya tidak setuju. Sing liyan, aku setuju. Akhirnya keputusannya apa? Dibikinlah nuklirnya. Begitu dibikin meledak. TKP. Itu salah satu dampak ya, hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan dan menurut Islam itu juga nggak boleh juga. Nah itu partisipasi yang poin yang kedua. Keadilan. Apa keadilan? Keadilan itu kan macam-macam ya. Kalau pengertiannya keadilan menurut orang sosialis, bahwa yang dimaksud dengan adil adalah sama rata, sama rasa. Makanya wong sugih gak oleh sugih, kesugihannya dibatasi. Lebih dari itu, uangnya diambil negara, dikasih kepada yang miskin. Adil gak Pak? Adil apa orang? Enak orang? Cari sampai ya. Tapi bagi negara gak enak. Kenapa gak enak? Ikut jenenge wong males gak pengen kerja, gak pengen maju Pak. Itu podo Pak. Lah apa aku pinter-pinter? Beno, Ustaz Judi itu ben sugih gak apa-apa. Aku rasa kerja. Udah duitnya sekalian kan ini juga. Ustaz Judi gak adil. Aku banting tulang, gelondong-gelondong bisnis segala macam untuk duit. Uang kaki enak tenan orang-orang duitku pindah ning kono. Gak adil ini. Nah, itu salah satunya ya. Bagaimana keadilan di dalam Islam? Kalau keadilan di dalam Islam itu maknanya itu tidak menzolimi. Nah, gitu. Makanya kan jenengan yang paling ngerti masalah keadilan kan masalah yang kasus yang satu itu kan. Tahu nggak kasus yang satu itu? Ngeri. Yang kalau melakukannya harus adil itu. Berarti kan? Nah maksudnya adil itu piye? Adil itu nambah. Jadi ceritanya kok adil itu nambah. Adil itu kan bukan syarat, tapi kondisi yang diperlukan. Karena kalau syarat, ya kok iso adil untuk adil piye syarat gak bisa. Perasaan itu gak bisa adil Pak. Makanya keadilan di sana itu bukan soal perasaan. Tidak boleh kamu mencintai yang satu ini lebih dari yang lain, nggak boleh, nggak iso Pak. Jenenge perasaan cinta itu beda-beda rasanya, gak iso podo. Rasulullah SAW aja istri yang paling disayangi siapa? Aisyah gitu. Pertanyaannya apakah yang lain tidak disayangi? Yuk disayangi juga. Bahkan ada Rasulullah SAW itu baru berapa jam menikahi seorang wanita, kemudian wanitanya mengatakan begini, layakkah seorang wanita keturunan raja
dinikahi bukan oleh seorang raja, padahal yang menikahi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Langsung foto sahabat, beri dia hak-haknya semuanya, kembalikan kepada keluarganya. Wes, baru nikah langsung bicara. Kalau saya berpikir ini, tapi setelah itu wanita itu menyesal seumur hidupnya. Kenapa? Itu geblek banget. Kenapa kok geblek banget? Nabi Rojo itu kuliah mana? Ya. Nabi sama raja itu kan mulia Nabi. Dan Nabi dalam tanda kutip pasti raja. Kenapa? Karena di dalam Islam Rasulullah SAW itu satu bertindak juga sebagai seorang nabi, dan yang kedua Rasulullah SAW juga bertindak sebagai kepala negara. Itu yang mungkin nggak ada di kepalanya dia. Pantaskah seorang anak raja dinikahi oleh bukan raja? Ngomong di hadapan Rasulullah SAW, lo kebelakang gitu. Makanya kalau jenengan misal yang sing belum nikah itu ngelamar anaknya ojo sampai kalau yang ngomong kan begini. Pantaskah anak pengusaha dinikahi oleh karyawan pabrik? Lo kebelakang keliru pemikiran boleh. Aku ini karyawan pabrik, tapi ustaz. Ustaz itu kan ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Yo, posisi sampai itu. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi juga orang sing waris sapa ya ulama. Ulama itu apa? Aku iki belum. Sombong gue. Adilan. Toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu kadang-kadang dimaknai sesuatu yang berbeda. Toleransi itu kadang-kadang dianggap sebagai sikap diam. Itu toleransi. Jadi kalau maksiat sama kudu menang wae Pak. Enggak boleh nuturi, enggak boleh negur. Kenapa? Toleransi. Urusan budaya enggak usah ngomong. Sama radikal. Enggak toleransi. Wah, kalau tidak ada satu orang pun yang mengingatkan tentang sebuah kemaksiat yang terjadi di tengah-tengah umat, maka yakinlah umat itu akan rusak. Contohnya apa? Dulu itu, kalau ada zaman dulu ya, zaman saya masih kecil, zaman Pak Istamar masih muda kanteng gitu kan. Sekarang sih masih muda. Dulu kalau ada laki-laki sama perempuan yang bukan suami istri jalan berdua gini, itu harus digunjing wong sakampung. Saiki Pak, ning jembatan ono, ning dalan ono, ning warung kopi akeh, ning sawah juga akeh, bahkan butuh arek nom sak bapak-bapak juga. Berdua juga segala macam. Dan sekarang juga nggak ada orang yang menegur, memperingatkan, yang melarang, nggak ada. Itulah kenapa pacaran merajalela, pergaulan bebas merajalela. Kenapa? Karena nggak ada lagi orang yang sudah peduli tentang umat ini, sudah ada. Rusak. Musyawarah juga begitu. Tidak. Jadi gini, demokrasi itu bukan musyawarah juga. Kan orang mengatakan begini, demokrasi itu ada di dalam Islam. Demokrasi itu bagian dari Islam. Kenapa?
Islam juga musyawarah. Nah, yo gak bisa kaya ngono kan. Kenapa nggak bisa kayak begitu? Sekarang saya tanya ya. Islam ajaran kasih sayang nggak? Ya. Kristen ajaran kasih sayang nggak? Berarti podo Islam atau Kristen? Podo nggak? Lu kan podo kasih sayangnya. Berarti sampean ngapain sampean dari wong Islam Pak? Lu podo Kristen karo Islam kok. Wong Islam sembahyang sedina ping 5. Wong Kristen seminggu sepisan Pak. Mending Kristen Pak. Satu, yang kedua, wong Kristen itu dosa sudah ditebus karo duit Pak. Yang penting jangan sugih, mau korupsi, mau nolong, tidak ada masalah. Baru ngomong sedekah sengaja, persepuluhan, selesai sudah perkara. Begitu. Makanya kadang-kadang kayak begitu itu dipahami orang Muslim yang kasihan itu. Apa nolong, baru ngomong Bismillah, nyawanya harap nolong. Wajah boleh. Garuk kowe kan ngono. Gak apa nolong baru ngomong istighfar nang masjid sing akeh gitu. Wajah ngomongan gitu. Meskipun ada persamaan, tapi gak bisa juga dikatakan kalau itu semuanya sama. Podo karo ngene. Mas Wahyu, duwe enggak? Pak Hadi duwe enggak? Duwe. Pertanyaannya kenapa bojone Pak Wahyu milih Pak Wahyu kenapa gak milih Pak Hadi wae? Kan podo-podo menungsoane. Wah, jamune kan kayak iso ngono lah kan gitu ya. Itu maksud saya ya. Jadi nggak bisa. Betul-betul di sana itu ada musyawarah. Tapi tidak semua perkara itu di musyawarah. Yang terakhir pemilihan langsung. Pemilihan langsung apa kelemahannya pemilihan langsung ini? Sama tak takut ini. Tak tanya ya. Gubernur dipilih langsung nggak? Gubernur dipilih langsung ora? Bupati dipilih langsung ora? Presiden dipilih langsung ora? Sekarang tak takut nih. Gubernur bisa dipecat presiden apa ora? Bisa. Bupati bisa dipecat gubernur apa ora? Bisa. Kenapa gak bisa? Pemilih rakyat. Tuh. Karena itu kan setara antara presiden karo gubernur karo bupati kan bodoh untuk dipilih. Kalau Pak Lurah juga bodoh, Lurah juga dipilih. Makanya orang ngomong ini, terus kalau campur Jokowi segala macam gak campur, sama status kita. Kok bodoh? Ya iya, aku dipilih rakyat, kamu juga dipilih rakyat. Bodoh kan statusnya. Kamu gak bisa percaya kamu. Bodoh-bodoh dipilih. Nek Islam ya Pak? Oh gak bisa. Khalifah itu dibayar oleh umat. Khalifah itu. Dan semua pejabat itu diangkat oleh Khalifah. Wes. Maka di dalam pemilihan umum khilafah itu biayanya pasti lebih murah. Kenapa lebih murah? Sing dipilih mesti ditok Khalifah. Pemimpin umat Islam. Sisanya itu diangkat oleh Khalifah kabeh. Wes. Jadi nggak ada pilkada dan segala macam rawon di Islam. Diangkat kabeh. Begitu Khalifahnya itu mengangkat gubernur, itu punya hak prerogatif. Dipecat nggak pakai alasan Pak, itu boleh. Di dalam kitab Ajizah, kitab struktur, itu juga dijelaskan di sana bahwa khalifah itu punya hak penuh pengangkatan dan pemberhentian wali. Contohnya apa? Zaman Khalifah Umar, ada rakyat itu sing mengadu kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, misalkan Mas Anang jadi wali itu. Wahai Khalifah, Pak Anang itu jadi wali di sana. Nek imami suwe tenan. Terus gimana? Saya nggak suka. Oke, besok Mas Anang harus dipecat, ganti.
Kan tak takon itu. Ngimami suwe itu salah apa bener? Sajane kan salah ya. Tapi tugasnya gubernur itu melayani umat, membuat nyaman umatnya, membuat senang umatnya, melayani umatnya. Nek suwe kaya ngono kae pelayanane, ganti kan alasan, gak iso protes. Apa kesalahan apa diganti? Kalau khalifah jawab, terserah gua. Karena saya yang dipilih umat dan saya yang memilih kamu, maka terserah saya untuk mengangkat dan memberitakan kamu. Kasus pertama. Kasus kedua, sama juga di kitab Ajizah. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah, hal yang pertama dilakukan beliau adalah mengganti seluruh gubernur yang ada. Misalkan di Indonesia diganti, presiden diganti sama khalifah, jebret. Ada 38 provinsi, gubernur ganti kabeh, ganti total pokoknya. Itulah yang membuat siapa? Yang membuat Muawiyah itu gak terima. Aku dulu jadi bupati, sing ngangkat itu Rasul. Jadi gubernur sing ngangkat Rasul. Sampai sekarang kamu enak yang macam-macam. Maka terjadilah perseteruan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Macam-macam. Jelas ya? Jelas. Jelas orang ini. Iki pengajian apa wayang sih? Kok kayaknya Ustaz ini ngarep. Maka bandingkan asasnya, jangan dilihat persamaan-persamaannya tadi, tapi lihat dasarnya, asasnya, jangan dilihat cabangnya. Sama ketika membandingkan Islam dengan Kristen atau Islam dengan sosialis. Sosialis itu suka membantu rakyatnya, Islam juga suka membantu rakyatnya. Kalau begitu Islam sosialis sama apa enggak? Ya nggak sama, Pak. Tak takoni tadi. Oke. Sebelah kanan itu tumbuhan apa? Tumbuhan apa? Sebelah kanan. Bambu. Oh, sebelah kanan ya? Kelapa ya? Pokoknya mulai. Sebelah kiri bambu ya. Bambu kuning warnanya kuning. Kelapa gading warnanya oh berarti podo ya. Podo tuh yang kanan sama kiri tuh podo, tumbuhannya podo. Setuju nggak? Lo kenapa nggak setuju? Jelas-jelas yang sebelah kanan itu kelopos, sebelah kiri itu bagus. Gara-gara warnanya podo terus kita mengatakan bahwa dua tanaman itu sama, yo geblek Pak. Podo karo Wahyu karo Pak Hadi, podo-podo menungsane. Terus antara Wahyu karo Pak Hadi ku podo. Yo geblek dengan carane pikire gitu ya. Maka tidak bisa disamakan. Nek demokrasi ada musyawarah, Islam ada musyawarah, terus kemudian menyamakan demokrasi dengan Islam, itu ya salah. Salah kaprah memahami seperti itu. Dan itulah yang terjadi saat ini. Makanya banyak umat Islam itu yang keliru, akhirnya sampai menyuarakan demokrasi dan segala macamnya. Karena salah memahami. Jadi demokrasi itu apa? Sistem ideologi bukan sekedar prosedural. Kata Abraham Lincoln. Tahu Abraham Lincoln? Tahu. Ya, salah satu presiden Amerika. Bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sebuah ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal kebebasan, individu, persamaan, martabat, dan persaudaraan, rule of law, serta proses politik yang demokrasis. Itu definisi dari
International Relations Dictionary by Jack Sinclair. Kesan itu apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oh, mantap. Bagus itu, semuanya untuk rakyat. Dalam arti ini mantap ini. Kenapa? Nek semua mengatakan dari rakyat untuk rakyat, terus ngapain kita beragama, Pak? Nggak ada peran Tuhan sama sekali. Coba dilihat itu, mana peran Tuhan kalau pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat? Gak ada peran Tuhan, gak ada campur tangan Tuhan, gak ada aturan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gak melibatkan Tuhan sama sekali. Dan pertanyaannya, Indonesia sebagai bangsa yang beragama, yang di dalam pembukaannya itu dikatakan atas berkat rahmat Allah SWT, terus ini diurusannya nek sama gaya sistem ini gak ada korelasinya, Pak. Gak ada hubungannya. Nah, oleh karena itu memang demokrasi itu antitesis dari doktrin gereja. Jadi kalau doktrin gereja itu, Pak, Vox Populi Vox Dei. Tahu artinya, Pak? Suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyat itu suara Tuhan. Doktrin gereja itu begitu. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi itu kalau dulu suara orang gereja ya, suara pendeta itu suara Tuhan. Dulu itu begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesar gereja itu harus dilaksanakan. Nah, gitu. Kemudian muncullah demokrasi yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara pendeta, suara Tuhan, tapi suaranya rakyat itu suaranya Tuhan. Nah, suara rakyat itu suara Tuhan, wah gawat. Tahu kenapa gawat? Wakil Tuhan ya, Pak. Gitu. Ada berapa Tuhan di sini? Apalagi manusianya itu baru pagi-pagi bangun ke kamar mandi, itu suaranya paling gak jelas itu. Masih ingat ya? Bangun tidur ke kamar mandi, biasanya suaranya itu paling gak jelas karena otaknya. Di dalam demokrasi ada namanya freedom of speech, kebebasan berbicara. Jadi terserah ngomong, ya, meskipun ngomongnya ngawur nggak dengar boleh. Freedom of religion, kebebasan beragama, agama apa boleh, bahkan nggak beragama juga boleh. Ini nggak perlu kalau dalam Islam. Kenapa? Karena itu akan menyesatkan. Freedom of ownership, kebebasan kepemilikan, bebas Pak. Jadi gunung emas milik umat dikuasai oleh orang tertentu, bebas. Tambang minyak dikuasai, bebas. Tambang batu bara dikuasai, bebas. Laut dikuasai, bebas. Itu di demokrasi begitu. Makanya kalau dulu waktu ini diterapkan di Amerika itu ada namanya John Davis Rockefeller. Rockefeller itu pengusaha fenomenal paling kaya sedunia, bahkan orang kaya sedunia hari ini saja itu masih kalah kaya dengan yang namanya Rockefeller itu. Apa bisnisnya, Pak? Minyak. Jadi dia menguasai tambang-tambang minyak di Amerika. Personal freedom, kebebasan individu. Terserah aku, kausan, terserah aku. Bah aku senang pengalaman orang boleh, boleh, terserah aku. Itulah demokrasi. Bisa nggak kalau begitu? Jadi apa alasan menolak demokrasi kalau begitu? Satu, demokrasi itu sistem luhur.
Jadi asas demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Ini salah. Namanya kedaulatan itu adalah hak untuk membuat hukum. Itu namanya kedaulatan. Di dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan Allah. Jadi kedaulatan itu ada di tangan Allah. Instansi, pihak yang bukan instansi, pihak yang paling berhak untuk membuat undang-undang, peraturan hanyalah Allah SWT. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Itulah pendapat demokrasi sistem kufur. Kalau kedaulatan di tangan rakyat, maka menjadikan manusia menjadi sumber hukum, dan itu tidak boleh. Sumber hukum kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam kitab Saksiyah Islam yang pertama disampaikan di sana bahwa Al-Quran dan hadis itu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu. Nah, maka kalau sumber hukum Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu artinya sumber hukum Islam itu dari Allah. Tapi kalau sumber hukumnya itu manusia, wah, bahaya ya. Makanya demokrasi itu sistem hukum. Dalilnya apa? Quran surat Al-An'am ayat 57. Innal hukmu illa lillah. Innal hukmu, sesungguhnya menetapkan hukum illa lillah, itu hanyalah haknya Allah. Ya. Jadi menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Jadi hanya Allah yang boleh menetapkan hukum. Begitu juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah engkau beriman, hatta hingga yuhaqqimuka, engkau jadikan kamu Muhammad fi ma shajara bainahum sebagai hakim pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi maka demi Tuhanmu, demi Allah, pada hakikatnya kita ini Pak nggak beriman kalau ada sesuatu, ada perkara, ada sengketa, ada sesuatu yang memutuskan itu selain Allah dan Rasulnya, maka kita, kata Allah itu, pada hakikatnya kita tidak beriman. Yang kedua, demokrasi melegalkan kekufuran. Ya, bila kita mendemokrasi itu kebebasan berakidah, huwiyatul akidah. Nah, itu yang nggak boleh ya. Siapapun boleh beragama apapun dan keluar dari agama apapun atau tidak beragama sekalipun. Makanya banyak aliran-aliran sesat yang muncul itu karena sistem demokrasi. Hukum Islam itu ada 5: wajib, fardu, fardu itu juga ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada khamsatul khamsah. Yang hukum yang 5. Hukum yang 5 yaitu ini: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Artinya apa? Tidak boleh sesuatu yang wajib itu dilarang gitu. Tidak boleh sesuatu yang haram itu dibolehkan. Itu nggak boleh. Wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, makruh ya makruh, mubah ya mubah, haram ya. Di dalam demokrasi itu terjadi Pak. Sing wajib itu dilarang, sing haram diwajibkan. Apa contohnya? Jadi kalau kita ini yang wajib diharamkan, yang wajib dimubahkan, yang mubah yang halal diharamkan, yang haram dimubahkan atau tidak dilarang dibolehkan, haram diwajibkan, itu artinya berhukum dengan selain hukum Allah, dan itu maksiat yang besar. Apa contohnya? Jilbab.
Tahu jilbab Pak? Jilbab itu apa Pak? Jilbab itu apa? Ini ada kesalahan ini. Orang-orang kadang-kadang menganggap jilbab itu kerudung. Itu salah Pak. Jilbab itu yang gamis itu Pak, yang pakaian baju kurung mulai dari leher menutupi dada sampai kaki, itu namanya jilbab. Baju gamis itu jilbab itu Pak. Kalau yang kerudung itu namanya apa Ustaz? Itu namanya khimar. Lawan Indonesia itu ada kebelondro. Kerudung disebut jilbab. Jadi dia ditakoni, Mbak, kok sampe gak jilbaban? Wes iki lho, gak ketok kamu tuh. Wajar boleh, memang kan ngaji gitu ya. Jadi dikatakan, itu ada istrinya yang belum berjilbab. Oh sudah. Yang mana? Oh itu pakai celana. Lu sudah pakai jilbab begini. Itu kerudung Pak, bukan jilbab. Jilbab itu dilarang. Jadi kalau ada polisi pakai jilbab itu nggak boleh Pak. Artinya yang wajib dilarang. Hukum kisos, hukum hudud, jihad, boleh kan ini? Nggak boleh Pak. Hukum kisos, apa sih hukum kisos itu? Kalau ada orang membunuh maka dia dibunuh. Boleh nggak sih? Tidak boleh. Padahal itu wajib. Terus yang wajib dimubahkan, dibolehkan. Contoh apa? Sholat, puasa. Jadi kalau sholat, boleh. Kalau sholatnya boleh, nggak sholatnya boleh. Kan? Itu kan nggak enak kalau mereka. Contoh, zakat wajib, mubah, haram. Wajib. Sama tuh kalau bayar zakat ke orang pemerintah. Orang, sebelum apa? Pajak. Ini kalau pajak penjara kalau nggak pajak itu undang-undang. Pajak itu nggak wajib Pak, tapi diwajibkan di sini. Yang wajib zakat, tapi di sini nggak diwajibkan. Boleh kali Pak. Pakai kerudung wajib apa enggak? Wajib di sini. Mubah kalau di sini Pak. Jadi boleh pakai kerudung, boleh tidak. Yang ini sih diwajibkan apa Pak? Helm. Jadi pakai helm itu wajib namanya Pak. Nek gawe tangkap polisi ditilang. Tapi nek nggak gawe kerudung Pak, boleh. Kalau pakai seksi, justru nggak boleh nih. Makanya itu salah satu contohnya ya. Dan banyak yang lainnya termasuk minuman keras. Masih ingat ya, hukum boleh tidak menjual minuman keras di Indonesia itu pernah di voting Pak, pernah di voting. Ya apa jadinya sesuatu yang diharapkan oleh Allah terus di voting kemudian dibolehkan, rusak. Jadi banyak sekali terjadi penyimpangan hukum. Jadi kata Johan Effendi, beragama adalah pilihan, sukarela. Tidak benar. Kata Ulil Absor, semua agama itu sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Kius, keliru sak keliru ya. Nah, semua agama benar itu mau Pak. Jadi memang ada orang-orang tertentu itu yang mencoba untuk apa? Menyamakan Islam dengan agama yang lain. Apa tujuannya? Ben orang itu milih yang ringan Pak. Kalau tadi itu, nek Kristen kalau Islam itu bodoh. Yo ngapain kita itu sholat 5 waktu sebelum mending seminggu sepisan. Terus kamu nggak perlu nyempot-nyempot sendal. Nek kono enak nyanyi-nyanyi pesta-pesta dansa-dansa. Campur laki-laki dan perempuan. Kalau kita kan dipisah, enak. Terus ngono bendino menek begitu. Isu-isu kayak turun-turun di bawah langsung bayar. Ini loh Pak, wayang liburan jam 9, jam 10 makan.
nyanyi-nyanyi ibadah. Kemudian nanti harus jawab Kristen kok ya apa salahnya. Makanya memang didorong oleh sebagian kelompok tertentu agama itu sama. Biar apa? Biar orang itu milih yang ringan. Bodoh aja. Emang geblek kok kali. Pluralisme. Ya. Demokrasi melahirkan sistem ekonomi kapitalisme zolim, rakus dan eksploitatif. Ya. Termasuk tadi itu ya, kebebasan memiliki. Orang boleh aja, punyanya umat dimiliki pribadi boleh kalau dalam demokrasi, dan itu halal. Ya. Demokrasi melegalkan kemaksiatan atas nama HAM, ya, menjamin kebebasan bertingkah laku, yaitu huriyatul saksiyah. Contohnya apa? Homoseksual, pelacuran, gay dan segala macamnya itu dibolehkan dalam demokrasi. Kebebasan. Jadi setelah disurvei oleh DMJ Foundation maka banyak betapa masih ada jalan panjang harus ditempuh Indonesia untuk bisa menerima homoseksual. Masih banyak yang menerima homoseks di sini. Padahal homoseks itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Bahkan kaum Lut yang LGBT kaum Lut itu di bumi hanguskan oleh Allah itu ya, dipendam dalam tanah itu. Buat demokrasi di Barat, karena menerapkan demokrasi di negara-negara Barat, Amerika, Eropa dan segala macamnya. Inggris, ini data lama Pak ya. 3 dari 4 anak yang lahir dari hasil zina. Jadi kalau ada 4 anak yang lahir, 3 ini dari hasil zina. Itu di Inggris. Kalau Amerika itu 1 dari 2 anak. Mungkin sekarang itu sudah 100%. Di Amerika 75% gadis mengandung di luar nikah. 75%. Ya. Di Inggris sejak 96 sifilis meningkat 486%. Tahu sifilis Pak? Ya, nggak bisa jelaskan aja. Di Amerika Serikat setiap menit ada 1,3 wanita yang diperkosa. Dan menit itu minimal ada 1 wanita yang diperkosa. Sehari itu 24 jam. 24 jam kali 60. Itu oke. Kalau orang ratus lah yang diperkosa tiap hari Pak. Makanya saya tinggal di Solo, ngeri Pak. Itu sehari Pak, itu ono 200 lebih sehari Pak. Pertanyaan ini, itu sih diperkosa itu anaknya, itu istrimu kan gitu. Jadi setiap baru makan aku stres karena mikirin itu ya. Jangan-jangan. Nah kalau di Indonesia, inilah buat demokrasi. Air, tawuran, narkoba. Oh sekarang Pak, hampir di semua desa itu namanya narkoba itu banyak banget. Saya itu dapat informasi. Yang ngasih informasi saya itu dapat informasi dari polisi. Sebenarnya di tempat itu pakai Pak, cuman belum ditertibkan aja. Nanti kalau sudah sekiranya ditertibkan, itu jadi ATM. Tahu ATM Pak? Sama polisi ya Pak, itu narkoba. Cakep, banyak. Itu toko penjara banyak. 30 juta, 1 juta. Itu deh Pak. Orang tangkap meneh Pak. Bayar meneh 30 juta, 1 juta. Nah pertanyaannya nomor 1, ini kecamatan nanya orang belum. Kok enak kali ngono ae kan gitu. Berbulan oleh papan, kan ditunggu di situ. 30 juta tapi makan kan lumayan 120 juta. Wah, wis mantap kan. Ya kejone menang tok ngene. Engko tanggal piro kene? Tapi kok takep. Kenapa? Karena merajalela. Aborsi, perkosaan, sampai di Indonesia sekarang kan banyak wanita yang bilang habis diperkosa terus dibunuh segala macamnya. Akhir-akhir ini itu kan banyak ya, mutilasi, banyak banget juga. Nah, ini sama Pak, buat demokrasi juga.
Jadi kalau dulu ada teorinya sama Darwin. Ya. Sekarang itu kebalikannya teori Darwin. Kalau dulu kan dari kanan ke kiri, betul ya? Dari monyet kan gitu ya, akhirnya sampai jadi manusia, itu teori Darwin. Kalau sekarang kebalikannya Pak, dari manusia ke monyet. Loh kok bisa begitu kan? Nah, tak tunjukkan. Sekarang itu Pak, semakin terbuka seorang wanita itu dianggap semakin keren, semakin modern, semakin stylish. Makanya pakaiannya pada seksi dan segala macam. Makanya saya pernah itu Pak demo sama teman-teman yang dari Papua itu ke Bundaran HI sana, waktu saya masih di Jakarta. Itu orang Papua bikin spanduk Pak. Kami sudah sadar. Ternyata Anda sekarang mengikuti kami yang dulu. Maksudnya apa? Orang Papua dulu pakai kotekan tok. Dan sekarang sudah sadar pakai baju lengkap. Lah kok orang Jakarta saya cuma buka-bukaan ikuti aku zaman biyen. Maka teori Darwinnya itu berbalik. Yang teori Darwin itu dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan gitu loh. Aneh. Kalau seandainya buka-bukaan adalah bentuk kemajuan, maka yang paling maju adalah itu ternyata. Apa? Dibuat apa? Sudah. Oh sudah. Khawatir turun kemarin diputus tak diundang. Demokrasi pakai sistem forum yang berbeda pada model bukan rakyat. Oh ini banyak sekali kalau ya, nggak usah dibahas lagi gitu ya. Ya banyak sekali namanya korupsi itu. Demokrasi ongkosnya mahal. Nah, ini zaman dulu ya, data zaman dulu. Jadi kampanye sekarang sudah triliunan Pak. Sampai dengar itu kalau sekarang aja yang dipublis itu cuma 500 miliar katanya, yang 521 miliar itu dana kampanye tertinggi. Itu yang dilaporkan, yang nggak dilaporkan pasti lebih dari itu. Makanya demokrasi itu mahal ongkosnya. Korupsi, ya, tiap minggu ada tersangka baru. Suara rakyat, suara pemilik modal, mereka mulai dagang sapi. Nah, sekarang Pak, sudah pernah Pak, sudah dengar Pak kajiannya bahwa sekarang itu dari 34 kementerian mau diperlebar menjadi 39 sampai 40 kementerian. Sudah dengar kabarnya? Belum, kita sampaikan Pak. Itu dari informasi yang ada itu begitu Pak. Indonesia itu Pak, ini ada satu berita penting ya. Indonesia itu meskipun sudah merdeka tahun 1945, tapi tidak sepenuhnya merdeka. Apa buktinya? Kasih tahu. Kemarin waktu saya ngisi Halako Seharian itu saya sampaikan ya. Tahu PT Kereta Api Pak? Tahu. Kereta Api Indonesia itu ya, KAI, tahu ya? Kereta api itu menjadi milik Indonesia sepenuhnya itu tahun 2003. Maksudnya apa Gus? Selama ini PT Kereta Api Indonesia itu bukan milik Indonesia, tapi itu milik Belanda. Jadi meskipun Belanda itu sudah berhasil diusir dari Indonesia, tapi aset-aset hartanya Belanda yang ada di Indonesia itu tidak bisa dikuasai oleh orang Indonesia. Indonesia kalau memiliki hartanya Belanda yang ditinggal dari Indonesia, maka Indonesia harus mengganti, harus membeli asetnya Belanda. Dan PT Kereta Api Indonesia itu dibeli
Indonesia seharga 600 juta gulden, uang mata Belanda 600 juta gulden, atau sekitar 5,7 triliun yang dibayarkan selama 35 tahun dicicil. Dari sejak konferensi meja bundar, sejak pertikaian Papua tahun berapa, 1960 berapa saya lupa, ditambah 35, ketemulah tahun 2003 PT Kereta Api Indonesia baru sah menjadi miliknya Indonesia. Coba bayangkan. Terus merdeka, kalau wis diusir, tapi karena yang bangun kereta api segala macam Belanda, maka Indonesia tidak bisa menguasai. Harus dibeli oleh Indonesia, dan baru lunas tahun 2003, dan baru PT Kereta Api Indonesia baru diserahkan ke Indonesia. Jadi Pak, 600 juta sangar kan? Gara-gara apa? Demokrasi. Makanya kalau selama ini mengatakan kereta api rugi dan segala macamnya, ya salah satunya itu. Yang kedua itu salah lagi. Tahu kenapa salah lagi? PT Kereta Api rugi gara-gara lagu juga. Artinya KLB, Masya Allah, percuma ngomongnya dia. Pernah dengar gak lagunya anak-anak? Naik kereta api, tit, siapa hendak turun, tut, siapa hendak turun, betul ya? Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik. Bisa bikin rugi. Bolehlah naik dengan percuma, kan gitu. Makanya namanya bonek itu Pak, dari Surabaya ke Jakarta kalau nonton bola, gratis kabeh, dan itu yang bikin rugi. Enggak salah kok, gara-gara lagunya orang lain. Kenapa Indonesia terjadi banyak pertumpahan darah? Ini gara-gara lagunya. Lagunya keliru juga. Tahu lagunya? Salah itu. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Makanya banyak terjadi pertumpahan darah di sini. Coba aja coba. Kayak ada yang terlalu malam. Oke, saya percepat aja ya. Coba cari bendera Indonesia, nggak ada ya. Jadi semua tambang itu dikuasai, tambang migas, ya, minyak dan gas itu dikuasai oleh Amerika, Cina, Australia, ya, Inggris, Prancis. Nah, kalau ini Chevron 44%, tapi sekarang sudah berubah. Itu karena Chevron yang ada di Balikpapan itu sudah Blok Mahakam. Ya, Blok Mahakam itu juga begitu. Blok Mahakam itu baru dikuasai oleh Indonesia tahun 2017. Ya, itu diserahkan ke Pertamina. Selama ini sedot kalau Chevron. Swastanisasi negara Indonesia. Ya, nah, itu paling bedanya. Sebelah kiri itulah kapitalisme, sebelah kanan itu terjadi kesenjangan. The rich and powerful, orang kaya dan orang berkuasa get bigger, ya, dia lebih besar. And the poor, and the poor, orang-orang yang miskin, and the weak yang lemah disappear, ya. Tahu disappear? Hilang from the skin, hilang dari gambar, penghilang dari visualisasi manusia. Nah, itu contohnya. Penuh darah dan prolet, gitu. Terus banyak alat liberalisme, demokrasi itu sebagai salah satu cara untuk menjajah, melahirkan diktator, banyak sekali diktator, gitu. Nah, itulah demokrasi dalam politik. Kalau sebelum pemilihan itu gambar yang atas, sebelah
sebelum pemilihan gambar yang ada di bawah. Tahu bedanya pilkada sama pilkada? Tahu. Kalau pilkada itu lupa sebenarnya. Tahu bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada itu ya, nek lali dadi. Itu pilkada. Kalau ingat, jadi. Kalau pilkada kalau jadi lupa. Tapi kalau pilkada kalau lupa jadi. Paham? Ini pilkada kayak lali malah dadi, Pak. Nanti pilkada, nek wis dadi lali. Ya inilah maka ideologi di dunia ada 3, sosialisme, kapitalisme, dan Islam. Sosialisme sudah bangkrut, kapitalisme diambang kehancurannya, maka insya Allah pilihan satu-satunya adalah ideologi Islam. Insya Allah. Nah ini salah satu tadi yang saya sampaikan, ada buku namanya Ad-Demokratia Nizamul Kufur ya. Jadi demokrasi adalah sistem kufur. Yahrumu ahdaha, diharamkan untuk mengambilnya, au tatbiqiha, atau menerapkannya, au dakwati ilaiha, atau mendakwahkannya. Ya. Jadi demokrasi sistem kufur, haram mengambilnya, menerapkannya, dan menyebarluaskannya. Itu haram. Makanya dengan suruh isi khutbah, isi pengajian, nggak boleh menyerukan demokrasi. Karena demokrasi itu sistem kufur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Karena panjang sekali juga, hampir 1 jam seperempat. Nah, kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Baik pertanyaan tentang materi atau mungkin di luar materi yang bisa saya jawab. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Idris. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas dan gamblang. Jelas ya? Jelas. Artinya ketika kita sudah dijelaskan sistem demokrasi ini adalah sistem kufur, tidak sesuai dengan Islam, maka keyakinan kita seharusnya harus betul-betul yakin dengan Islam, tidak boleh yakin dengan demokrasi. Artinya kalau kita ini yakin dengan Islam, maka harus memperjuangkan Islam itu untuk kita wujudkan dalam kehidupan. Jangan sampai kita fokus memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu sudah sistem sudah dijelaskan. Jadi seperti itu mungkin bagaimana ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan monggo kepada saudara-saudara. Pak Mukis mungkin ada. Pak Haji. Ini pertanyaan di luar tema Ustaz. Tanya saya itu mengenai Palestina. Itu di Palestina dan warganya kan ada yang meninggal, dan yang nggak meninggal itu kan di situ ada meninggalkan barang. Coba kita pakai itu hukumnya boleh nggak? Kan bisa tanya. Ada lagi? 1 lagi mungkin. Kalau mungkin dijawab dulu nanti yang lain. Monggo. Ini kayaknya perlu konsepnya kayak Uber kemarin kayaknya. Yang pertama, yang bertanya dikasih dompet biar semangat kalau pertanyaannya. Ustaz, di Palestina di Gaza itu terjadi peperangan.
bisa senjata, senjata yang dibawa, bisa juga uang yang dibawa, gitu ya. Bisa juga perhiasan yang dipakai oleh pasukan itu, bisa juga pakaian-pakaiannya, atau sesuatu yang ada di dalam ranselnya tentara itu. Ketika tentara itu terbunuh mati, boleh nggak barang-barangnya dipakai? Di dalam hukum peperangan, barang-barang musuh yang mati, yang ditangkap dan segala macamnya, itu adalah harta ghanimah. Harta ghanimah adalah harta yang halal, boleh. Cuman apa? Ada harta-harta ghanimah yang itu bisa langsung kita ambil untuk jadi milik kita. Ya. Ada harta-harta ghanimah yang itu nanti harus dibagi untuk apa? Harta ghanimah peperangan itu salah satunya adalah 1/5 untuk Nabi dan keluarganya. Jadi harta ghanimah 1/5 harta ghanimah haknya Nabi dan keluarganya. Pertanyaannya, nabinya ada nggak? Nabi Muhammad masih ada apa? Sudah nggak ada, meninggal. Keluarganya juga sudah nggak ada. Bagaimana dengan yang Habib itu? Nah, itu nggak masuk di situ. Jadi 1/5 dari harta ghanimah yang dikumpulkan tadi itu menjadi haknya Nabi dan keluarganya. Di dalam kitab Al-Amwal, kitab keuangan, itu disebutkan Nabi saat ini karena sudah tidak ada, maka 1/5 harta ghanimah itu menjadi haknya khalifah. Artinya apa? Itu dipakai untuk apa? Terserah keputusannya oleh khalifah. Misalkan hartanya dibagi untuk keluarganya boleh, untuk umat Islam yang miskin boleh, untuk bangun jalan boleh, terserah sesuai dengan kebijakannya khalifah. Itu 1/5-nya. Bagaimana dengan 4/5-nya? 4/5-nya ya dibagi kepada kaum muslimin yang berperang. Jadi memang ada harta-harta ghanimah yang bisa kita ambil langsung, ya. Kalau kita ikut perang di situ, kalau nggak ikut perang ya nggak boleh kan, gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian dikumpulkan dan dibagi-bagi, ya. 3/4-nya tadi itu dan 1/5-nya itu menjadi haknya Nabi dan keluarganya. Tapi karena Nabi dan keluarganya nggak ada, maka itu menjadi haknya khalifah. Jadi dipakai boleh, ya boleh, karena itu jadi anak ghanimah. Saya dengan musuh perang itu pas pada itu warga saya itu ada yang meninggal, terus kita pakai hartanya itu bukan hartanya musuh, ini harta teman sendiri. Nah, hartanya teman sendiri. Bagaimana kalau harta temannya sendiri? Satu, kalau terkait dengan persenjataan dan segala macamnya, maka ada komandannya. Maka komandannya ini yang menentukan. Komandan boleh nggak kita ambil? Nggak boleh, harus duwe. Oh, orang sebelum duwe buat orang lain. Itu sudah. Bagaimana dengan harta pribadinya pasukan yang mati tadi itu? Ya, itu bukan harta ghanimah. Kalau itu direbut oleh musuh, kemudian musuh itu kita bunuh, nah itu bisa jadi. Ya, karena kita nggak tahu tuh musuh tadi itu ngambilnya dari punya siapa, nggak tahu. Tapi kalau itu tidak direbut oleh musuh dan kita tahu misalkan di sebelah kita tiba-tiba teman kita kena sniper, jebret, mati, kan di sebelah sini musuh masih jauh, gimana dengan hartanya?
ya hartanya kalau senjata dan segala macam itu nanti dilaporkan ke komandannya, hartanya dia juga dilaporkan ke komandannya yang nanti komandannya bisa jadi akan menyerahkannya kepada keluarganya. Tapi kalau misalkan nanti keluarganya mengikhlaskannya, ya sudah nanti dipakai untuk berperang, pakai dana jihad bisa begitu lah. Kalau warga sipil nggak, misalnya warga sipil tangga Harta warga sipil, harta warga sipil ya itu miliknya ahli warisnya. Kan sekarang gini Pak, warga sipil gak perlu perang, mati, itu bukan ghanimah Pak. Dia tetap harus kembalikan ke keluarga. Apalagi misalkan kita mati semua, mati semuanya. Itu ada kita pakai, kalau tidak dipakai Mati semua sih orang mau haji dok. Makanya itu sebenarnya kalau ada khalifah itu nanti diserahkan kepada khalifah. Nek gak ada khalifah ini Pak, kan gitu. Mungkin ya, mungkin. Pernah dengar Muslim? Harta karun pernah dengar? Itu kalau kita nemu harta, bagaimana perlakuannya? Yang ditaruh di masjid, sebenarnya bukan ditaruh di masjid, yang diserahkan kepada pejabat negara kan begitu, nanti diumumkan selama 1 tahun kalau nggak ada yang ambil, maka setengahnya diambil, dimiliki, dan setengahnya menjadi milik umatnya begitu. Nah, meskipun sudah mati, pertanyaannya mungkin ada ahli warisnya Pak. Makanya itu nanti harta itu diserahkan sebenarnya ke pemimpinnya itu. Tak pemimpinnya gak ono tak dunia itu mati kabeh ngaku tok. Ya wis Pak. Wis cukup Pak, Pak. Enggak sampean kok ning ngono. Sampeyan cukup ya digowo apa dari mati kabeh iki sampean tok. Harap nyapo juga. Buat apa punya emas 1000 ton kalau semua manusia sudah mati di dunia ini? Karena kita tok, harus digopo. Kalau kita punya harta banyak kan mau kita pakai. Dipakai apa sih? Butuh mobil, butuh hotel, butuh sayuran, makanan, daging, atau kan gitu ya. Ya saya kok emas mati kabeh. Terus aku punya sopo? Gak ono, masih duitnya akeh kok ora pijet kok gak enak. Gak izin kan, kita kurang tok sing mati. Udah kan tetap ada khalifahnya, ada pemimpinnya. Nek Gaza putar mati kabeh. Ya tapi Palestina enggak mati, Pak. Sak Palestina mati kabeh kan begitu. Ya kan ada masih saudara yang lain. Saudara mati kabeh kan tinggal aku tok wong Islam yang lain Kristen Kristen Buddha segala macam. Ya wis Pak, sama perang jihad mati wis game over. Umat Islam mati seluruh dunia, tinggal terusan